kepada para pedagang Belanda untuk membuka lodi di timur pantai barat Sumatera. Tuanku, sepertinya kita harus lebih tegas agar kita tidak diperlakukan seperti itu terus oleh VOC. Sepertinya kita harus melipat gandakan kekuatan pasukan. Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar. Bagaimana kalau kita sepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di wilayah Maluku, sedangkan Spanyol berkuasa di wilayah Filipina? Baiklah, kita harus sepakati hal ini. Apakah kita akan diam saja seperti ini? Saya sudah merencanakan penyerangan ke Portugis. Sebarkan berita ini ke rakyat Irian sampai ke Jawa untuk angkat senjata melawan Portugis. Baik, Tuan. Apa maksud kalian dalam sini? Sabarlah, Tuan. Kami kesini ingin melakukan perdamaian. Begini, bagaimana jika kita melakukan perundingan perdamaian? Apa maksudnya? Apa semuanya hanya akal berbahaya saja? Begini, Tuan, kami memikirkan kembali jika perang ini hanya dapat merugikan pihak kami dan Anda. Jadi, apakah Anda ingin melakukan perdamaian dengan kami? Jika memang benar begitu, saya setuju. Kamu perundingan apa? Perundingan dilaksanakan sekarang juga, Tuan. Wahai rakyat-rakyatku, Portugis telah datang menyerang kita. Mari kita lawan mereka. Serang! Ayo, Tuan, mari kita serang! 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 Apa-apaan ini? Tidore tidak boleh menjadi kerajaan VOC. Persiapkan pasukan, persenjataan dan perbekalan untuk menyerang VOC. Baiklah, Tuanku, kami akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalian tidak bisa membangun pos-pos di tempat ini. Tempat ini adalah daerah kekuasaan milik kami. Ini pasukan Batavia dari berbagai daerah. Baik, Tuan. Persiapkan seluruh pasukan untuk melakukan penyerangan kedua terhadap VOC. Baik, Tuan. Tingkatkan jumlah kapal dan bangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan makanan. Tuan, saya mendengar bahwa pasukan Mataram akan menyerang Batavia kembali, dan mereka telah membuat lumbung-lumbung untuk menyimpan bahan makanan mereka. Segera kirim kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung dan seluruh kapal Mataram. Sekarang! Baik, Tuan.
Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Kirim beberapa pasukan untuk mengganggu kapal dagang VOC yang melintas ke Maluku. Baik, Tuan. Buat saluran irigasi yang membentang dari Pulau Jawa sampai Pontan untuk pertahanan. Siap, laksanakan, Tuan. Sultan Haji, apakah kau tidak curiga pada ayahmu? Memang ada apa? Atas dasar apa kau bilang seperti itu? Ayahmu memberikan penugasan yang sangat tidak adil. Kakakmu diberi penugasan ke luar negeri, sedangkan kau hanya di dalam negeri. Sepertinya ayahmu ingin memberikan kakakmu sebagai penggantinya, sehingga kelak ia menjadikan kakakmu penugasan luar negeri agar ia tahu dunia, sedangkan kau hanya dalam negeri saja. Yang benar saja ini tidak adil. Arya Purbaya tidak pantas menggantikan posisi saya. Selanjutnya, apa rencanamu? Tidak bisa seperti ini. Perlakuan VOC terhadap harta kita tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus cepat-cepat bertindak sebelum semuanya diambil alih oleh VOC. Bagaimana kabarmu, Arupayaka? Seperti yang bisa kamu lihat, aku baik-baik saja. Seperti tidak biasanya, ada perlu apa kamu mencariku? Tidak begitu penting, tetapi ada yang ingin kubicarakan denganmu, Arupayaka. Ini berkaitan dengan Sultan Hasanuddin. Pasukan sebelah kanan dan sebelah kiri berbaris sesuai arah. Senjata segera dikerahkan, ingat kemenangan hanya milik kita. Fokus pada musuh, jangan teralihkan. Tidak ada yang boleh berkhianat. Tentu ada ganjaran bagi pengkhianat di pihak kita. Jalan. Jalan.
Karena kekalahan pasukan gua, kau harus menandatangani perjanjian Bungaya ini. Kau menandatangani perjanjian ini. Tidak, aku tidak mau menandatangani perjanjian Bungaya yang dapat merugikan aku dan rakyat-rakyatku juga. Bertentangan dengan semboyan masyarakat gua. Kau harus menandatangani perjanjian ini karena kekalahan pasukan Sultan Hasanuddin. Lepaskan. Buang waktu, cepat tandatangani. Ada apa gerangan? Sultan memanggilku. Kau sudah lihat kan bagaimana kau cek pada daerah kita? Kalau kita diam begini saja, Riau akan hancur. Benar sekali. Sedari dulu, aku dan beberapa rakyat yang lainnya merasakan hal yang sama. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan Prahasen? Kita siapkan pasukan perang. Aku pilih kau sebagai pemimpin pasukan kami. Baik kalau begitu, saya izin untuk mengikut sertakan anak saya dalam peperangan kali ini. Silakan, memang seperti itu. Aku sudah mempercayakan kepada kalian Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali sebagai pimpinan pasukan perang. Kita sudah menyiapkan siasat baru untuk melawan ojek. Kira-kira siasat seperti apa, Sultan? Siasat hadiah, Sultan, atau bisa dibilang siasat populer. Nanti aku akan berpura-pura berdamai dengan Belanda. Apakah akan berhasil, Sultan? Kita lihat saja nanti. Cepat laksanakan apa yang kuperintahkan. Siap, laksanakan. Lihatlah, mereka sangat usang dan bau. Iya, mereka sangat tidak nyaman untuk dilihat. Bahkan salah satu dari mereka ada yang mencuri. Woi, pencuri! Woi, pencuri! Saya jadi takut dengan keamanan di sini. Viwasnya ngapain sih? Pengumuman bagi kalian semua rakyat Cina, jika kalian ingin tetap berada di Batavia ini, kalian harus memiliki surat berpermukiman. Untuk mereka yang tidak memiliki surat pemukiman, atasan menyuruh kita untuk berbuat apa terhadap mereka. Atasan menyuruh kita untuk menangkap mereka dan mempekerjakan mereka di kebun-kebun adat. Atau kita akan dikembalikan ke Cina. Begitu katanya. POC, bagaimanakah kami bisa mendapatkan surat ini? Surat ini akan kami jual seharga 2 ringgit per surat. Kami akan memberi kalian waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat ini. Siapa yang menyebabkan kebakaran ini? Sepertinya disebabkan oleh orang-orang Cina, Jenderal. Mereka berhasil keluar dan membuat kelompok baru. Apa kau bilang? Berani-beraninya mereka panggil semua pasukan dan periksa semua rumah-rumah mereka. Dan jika bisa, bunuh mereka jika kau menemukannya.
Tuan, apakah kita tidak membantu kisah panjang? Betul Tuan, bagaimana kalau kita bantu saja kisah panjang? Baiklah, kirimkan pasukan dan bantuan ke Kisah Panjang di medan perang. Siap Tuan. Ini tidak bisa dihindari. Pengawal, Ada apa Tuan? tolong buatkan surat dan kirimkan kepada VOC. Apakah kau yakin Tuan? Mereka kan musuh kita. Mau bagaimana lagi? Jika terus begini, kerajaan bisa runtuh. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika proses masih berada di Kerajaan Mataram, maka kerajaan kita akan sangat kacau. Maka, apakah kita langsung menyerang atau menyusun rencana terlebih dahulu? Jangan gegabah. Apakah kita harus menyusun rencana dan mencari kekuatan perang? Ya, itu benar. Maka kita akan pergi keluar kota untuk menyusun semua rencana ini. Wahai rakyat-rakyatku, barang siapa yang berhasil memadamkan perlawanan Mas Said akan diberikan tanah sekolah. Sebenarnya dapat tanah. Wah, ini sih ini. Dasar kau pembuana, kau telah berambisi mencari kekuasaan. Saat kau menjadi raja, kau tidak lebih bagus daripada raja sebelumnya. Tidak terlalu ikut campur dalam hal pemerintahan. Tidak ada pilihan lain kecuali angkat senjata. Misi, ya silakan. Apakah kamu masih ingin melawan PRC? Jika masih, perkenankan kau untuk bekerja sama denganku melawan mereka. Kau pun akan kujadikan menantu nantinya. Terima kasih, tapi karena alasan melawan PRC ini setuju. Baiklah, kita akan bekerja sama. Aku akan pergi ke arah timur dan kau akan pergi ke arah barat bersama 13.000 orang juga. Kau sudah tidak tahan lagi. Kau ingin mengundurkan diri. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Apa yang harus kita perbuat untuk memadamkan perang ini? Bagaimana kita coba berunding bersama mereka? Itu boleh dicoba, tapi pasti mereka tidak akan mau untuk berunding dengan kita. Kita butuh perantara. Bagaimana kita coba undang Syekh Ibrahim sebagai perantara? Baiklah, kita akan mencoba itu. Para kapten yang ada di tempat, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan para ukung segera. Siap, Jenderal! Untuk para hukum yang saya kumpulkan di sini atas perintah dari Jenderal Daniels, saya akan menyampaikan amanat dari beliau. Ia membuat program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa dan membuat program kebijakan agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Kami tidak akan setuju dengan program dan kebijakan ini dan kami tidak akan mengirim pasukan ke Minahasa serta memberi beras dengan cuma-cuma kepada Belanda. Mau tidak mau kalian harus setuju dengan program ini. Ini adalah perintah langsung dari Jenderal Daniels. Sekarang cepatlah kalian siapkan pasukan dari rakyat Minahasa dan serahkan semua beras kalian kepada kami. Saya sangat tidak setuju dengan program dan kebijakan Daniels ini. Ini sangat merugikan kita. Saya juga. Kita harus melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Saya setuju. Tapi harus dari mana kita memulai? Pertama, kita harus meninggalkan rumah kita, lalu pindah ke Tondano, Minawanua, dan kita persiapkan perjuangan kita di sana. Setuju. Saya tegaskan kepada kalian semua untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda karena mereka sangat merugikan kita semua. Siap. Kita tidak bisa seperti ini terus, keadaan kita semakin memburuk. Tidak ada pilihan lain. Kita harus segera mengirimkan pasukan untuk menyerang orang-orang Minahasa di Tondano Minawanua.
Kita akan menerapkan strategi dengan membendung Sungai Temberan dan membentuk dua pasukan. Pasukan pertama menyerang dari Danau Tondando dan pasukan lainnya menyerang dari Minawanua dari darat. Kalian siap? Siap, Kapten! Kompeni datang! Kami akan bekerja membuat perahu kita jadi mereka dengan harga yang pantas. Mau berapapun harga yang kami bayar, kalian harus tetap menyelesaikan perahu itu sampai selesai. Kita sangat menderita di bawah kekuasaan Belanda. Mereka terus menerus memperkosa kita secara paksa. Benar, kita harus melakukan perlawanan untuk menentang Belanda. Kita harus memilih pemimpin untuk memimpin perlawanan ini. Benar, bagaimana kau Patimura? Kau dikenal dengan gagah serta mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Saya setuju. Baiklah, saya akan memimpin dalam pertempuran ini. Saya juga akan memanggil teman saya untuk ikut andil dalam pertempuran ini. Perkuat benteng pertahanan. Patimura sedang mengincar benteng ini. Siap. Apa? Ayahku dijatuhi hukuman mati. Aku akan pergi ke hutan dan melakukan bergerilya. Bagaimana jika kita mengadakan perjanjian damai kembali untuk menghentikan perang? Tidak, saya tidak akan mempercayaimu untuk kedua kalinya. Bagaimana jika kita bekerja sama dengan saling berdamai dengan perjanjian damai ini? Baiklah, saya menerima perjanjian damai ini. Baiklah, saya pun menerima perjanjian damai ini. Gerak-gerakan pasukan untuk pergi menguasai daerah. Siap! Maaf perundingan, jika kau tidak mau rakyat menderita, baiklah, laksanakan perundingan. Pasangan Jeranjir ini. Baik, Tuan. Apa
masuk semua ini? Hai, rakyat rakyat Timur, tolong kabur semua anjir-anjir yang ada di kalangan ini. Ya, Siapa kalian semua terburu kemari? Saya tidak mau hidup di bawah kekuasaan pangeran. Saya berbeda pangeran. Kita sangat sekolah akan melakukan di Ponorogo untuk mengatur dan kita melakukan identitas. Barang siapa yang berhasil menangkap pangeran di Ponorogo, baik hidup maupun mati, akan mendapatkan imbalannya berupa 20.000 ringgit. Saya akan menyerahkan diri saya, tetapi lepaskan semua rakyat saya yang telah kalian sandra. Baiklah, lepaskan mereka semua. Dan tangkap kalian di Ponorogo. Kerajaan Buleleng tidak menepati perjanjian. Kita harus menyerang Kerajaan Buleleng. Pasukan penyerang terdiri dari 1.700 prajurit dan dipimpin langsung oleh Letkol Bakar. Hancurkan seluruh Kerajaan Buleleng. Pasukan serang! Pertahankan benteng. Pasukan 1 berada di bagian barat, pasukan 2 bagian timur, pasukan 3 dan 4 berada di sekitar benteng. Antisipasi serangan meriam. Siap! Dan kalah untuk yang 3 kalinya. Kita harus menguasai kerajaan dari wilayah ini. Serang! Sekali lagi, pertahankan kerajaan kita tercinta. Walaupun kita kehilangan kaki dan tangan, itu lebih baik daripada kita lari dan menyerah. Tumpah darah kita hanya untuk Buleleng. Serang! Hal ini bermula saat putra mahkota Abdurrahman meninggal secara mendadak pada tahun 1852. Sementara Sultan Adam memiliki 3 putra sebagai kandidat pengganti sultan, yakni Pangeran Hidayatullah, Pangeran Tamjidillah, dan Prabu Anom. Ketiga kandidat itu masing-masing memiliki pendukung. Pangeran Hidayatullah didukung pihak istana dan kebetulan sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam untuk menggantikan sebagai sultan. Pangeran Anom dijagokan sebagai Mangkubumi, sedangkan Tamjidillah didukung Belanda. Padahal yang mestinya pemimpin rakyat Banjar, Pangeran Hidayatullah. Menurut Nawalan kayak apa? Pangeran Hidayatullah itu dibully, dijebak oleh Tamjidillah yang bersekongkol dengan Belanda. Sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar, tak berhenti di sana Belanda mulai ikut campur dalam urusan kerajaan. Ditambah Belanda juga mengambil sumber daya alam yang dimiliki Kerajaan Banjar untuk kepentingan negaranya sendiri. Setelah tahu berita itu, Pangeran Antasari tidak tinggal diam. Dengan keyakinan penuh, ia mengajak pasukannya untuk menyerang markas Belanda yang berada di Muning. Kita harus bersatu menjaga kampung ini, menjaga benua ini. Insya Allah kemenangan ada di tangan kita. Kita harus mendapatkan kembali kekayaan batubara yang dirampas oleh Belanda. Haramannya rawa wajah sampai kaputi. Haramannya rawa sampai wajah kaputi. Haramannya rawa wajah sampai kaputi. Haramannya rawa wajah sampai kaputi.
Belanda telah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara dan tidak dibenarkan untuk mengganggu kedaulatan Aceh. Bagaimana ya? Apakah istiqamah atau menjadi penghalang bagi kita? Jangan pikirkan tetapi sikap tak umum, karena kita secara geografis dan politik sangat menentukan. Dan jangan anggap Inggris menjadi penghalang. Dengan ini transaksi resmi ditutup. Dengan hormat, kami ingin memberi kebebasan kepada negara Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatera. Rakyatku, kita tidak bisa diam saja dari kezaliman Belanda. Siapkan diri kalian untuk jihad dan angkat senjata untuk membela tanah air dan tanah Aceh. Siap! Pada hari ini, terserang Aceh! Serang! Serang! Pasukanku, mereka sudah melemah! Serang! Komandan terburu, mundur semua. Pasukanku, serang! Serang! Akhirnya daerah ini berhasil kami kuasai. Pasukanku, serang! Serang! Kita tidak memiliki pilihan lain untuk melawan Aceh. Sebaiknya kita menggunakan strategi kita. Kita untuk melawan rakyat-rakyat dengan menggunakan sifat kekerasan rakyat dan menggunakan senjata yang kencang. Siap. Pasukan serang! Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Apabila aku mati ditembak oleh Belanda, mintalah kamu dengan tangan luruh agar kamu bisa melawan Belanda bersama. Apa? Belanda ingin menyebarkan agama Kristen di tanah kita? Saya tidak setuju. Bagaimana kalau agama Kristen ini bisa menghilangkan tatanan tradisional dan kesatuan negeri kita? Baiklah Raja, coba kita habis. Ya, buat masyarakat yang berada di sini, jika kalian melihat Zending yang berkeliaran di sini, segera usir dia. Dia ingin menyebarkan agama Kristen di tanah kita. Usir dia! Usir! Semuanya dengarkan saya. Batak telah mengusir para Zending kita. Kita tidak bisa terima. Oleh karena itu, kita akan menyerang daerah pelindung. Ini adalah langkah kita untuk menguasai wilayah Batak. Siap, Jenderal! Belanda sudah datang! Serang! Serang! Kita sudah kalah telak. Baiklah kita mundur terlebih dahulu. Baiklah, mundur semua!
Shelter, Bor, ayo kita serang Bapak secara bersamaan. Saya ke selatan, kamu ke timur, dan kamu ke barat. Iya, ayo serang. Nampaknya kita berhasil lolos dari kejaran Belanda. Ya Raja, apakah aku baik-baik saja? Hanya luka ringan. Oh, syukur Raja. Baiklah, seperti kita sudah sampai di Karanginan. Belanda sudah di sini, Raja. Apa? Baiklah, ayo kita pergi. Kita akan pergi kemana lagi, Raja? Kita akan pergi ke daerah Bitung. Perang! Bagaimana ini? Daerah kita sudah jatuh ke tangan Belanda. Apa yang harus kita lakukan? Ayo semuanya, kita pergi ke daerah Pak-Pak dan Dairi. Kita akan membuat pertahanan di sana. Ayo semuanya bunuh yang ada di sini, jangan sampai tersisa. Lepaskan aku! Lepaskan! Itu si kamar Raja. Tangkap!